atau ASEAN Free Trade Area adalah kawasan bebas di Asia Tenggara. AFTA dibentuk dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN keempat pada tanggal 28 Januari tahun 1992 di Singapura. Logo AFTA menggambarkan gerakan maju ASEAN. Warna solid dan formasi ini menunjukkan satu langkah berani untuk menciptakan area perdagangan bebas yang pada akhirnya menjadikan ASEAN sebagai salah satu basis produksi dunia yang paling efisien. Latar belakang berdirinya AFTA adalah untuk membentuk kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN yang direncanakan tercapai dalam waktu 9 tahun, yaitu tahun 1993 sampai tahun 2002. Sebelumnya, ASEAN telah mengalami pertumbuhan ekonomi pesat, namun masih terdapat hambatan perdagangan sehingga AFTA didirikan untuk mengatasi hambatan ini dan mendorong integrasi ekonomi di kawasan ASEAN. AFTA juga dijalankan dengan cara penghapusan biaya tarif bagi negara-negara anggotanya. Tujuan yang pertama, meningkatkan daya saing ekonomi negara-negara ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produk pasar dunia. Yang kedua, meningkatkan perdagangan antar negara anggota ASEAN. Yang ketiga, memperkuat posisi ASEAN dalam negosiasi perdagangan internasional dengan menghadirkan pasar yang lebih terintegrasi. Yang keempat, menarik lebih banyak investor asing. Yang kelima, meningkatkan investasi dan kesejahteraan di ASEAN dengan mengurangi hambatan perdagangan di antara negara-negara anggotanya. Anggota yang tergabung. Ketika persetujuan AFTA ditandatangani secara resmi, AFTA memiliki 6 negara anggota, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, dan Brunei Darussalam. Selanjutnya, 4 negara lainnya akhirnya bergabung dengan AFTA, yaitu Vietnam yang bergabung pada tahun 1995, Laos dan Myanmar pada tahun 1997, dan Kamboja pada tahun 1999. Sehingga saat ini, AFTA terdiri dari 10 negara anggota ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Di mana setiap negara anggota memiliki peran masing-masing dalam AFTA, dan kerjasama antara mereka menjadi kunci keberhasilan implementasi kesepakatan ini. Selanjutnya, dampak positif didirikannya AFTA. Yang pertama yaitu peningkatan perdagangan intraregional yang telah membantu mengurangi ketergantungan pada pasar ekspor di luar kawasan. Yang kedua, menarik investasi langsung asing atau FDI ke kawasan ASEAN. Yang ketiga, menciptakan lapangan kerja dan diversifikasi ekonomi yang membuka peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi di seluruh kawasan. Dan yang keempat, mempermudah perizinan kerja di negara-negara anggota ASEAN. Lalu, ada dampak positif AFTA bagi negara Indonesia. Salah satunya yaitu semakin bervariasinya produk di pasar domestik Indonesia. Dampak negatif didirikannya AFTA serta solusinya. 1. Adanya persaingan industri antara produk dalam negeri dan luar negeri. Solusinya, peningkatan kualitas dan efisiensi produk agar dapat bersaing dengan produk luar negeri. 2. Melimpahnya produk-produk luar negeri yang dapat mematikan produk dalam negeri. Solusinya, mengembangkan inovasi dan teknologi baru untuk menciptakan keunggulan kompetitif dalam pasar global. 3. Menghambat pertumbuhan sektor industri yang disebabkan oleh perdagangan yang terlalu bebas. Solusinya, dengan pelatihan dan pendidikan kepada pekerja agar memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri yang semakin kompetitif.
Yang keempat, nilai ekspor yang semakin rendah daripada nilai impor karena ditentukannya tarif 0%. Solusinya adalah pemerintah memberikan dukungan kebijakan dengan memberikan perlindungan sementara untuk industri yang masih berkembang. Kelima, banyak produsen tekstil dalam negeri mulai mengurangi kegiatan produksinya dan merumahkan ribuan buruh. Solusinya mendorong kolaborasi industri, pemerintah, dan lembaga pendidikan untuk meningkatkan daya saing dan menghadapi persaingan global.